Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat duhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan panjang umur dan kesempatan pada kita semua, sehingga saat ini kita diberikan hidayah, maunah dan inayahnya untuk dapat melaksanakan ibadah sholat duhur dengan berjamaah. Sebagaimana biasa, setelah habis sholat duhur diadakan kultum. Saya ingin mempertajam kembali materi yang disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Taqiyah hari Akad kemarin, yang menyampaikan 5E itu. Jadi selama 5 Kamis ke depan ya, insya Allah akan kami sampaikan untuk mempertajam materi itu satu persatu ya. Yang salah satu diantaranya adalah islah, istiqomah, istitoah, ikhlas dan seterusnya itu ya. Nah, saya ingin menyampaikan untuk kultum ini materi islah. Islah itu berasal dari kata aslaha yuslihu, islahan, yang artinya perbaikan, keselamatan dan perdamaian itu ya. Itu. Kemudian islah itu juga bisa berarti, kalau di dalam Al-Quran itu artinya orang yang senantiasa membaca Quran, orang yang senantiasa berzikir, orang yang senantiasa sholat di waktu malam ya, yang tenang itu. Jadi melaksanakan ikhlas itu melaksanakan perbuatan yang baik dengan cara dan keadaan tenang yang dapat memberikan manfaat pada diri sendiri maupun orang lain itu. Contoh misalkan sholat malam itu kan bisa memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan memberikan kebaikan kepada orang lain, karena sholat bisa mencegah perbuatan yang mungkar ya, yang keji dan mungkar dan memberikan kebaikan untuk keselamatan dan perdamaian. Jadi sesuatu itu dipandang sebagai islah jika mendatangkan nilai-nilai manfaat di dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Jadi tolok ukurnya itu sesuatu amal baik itu terletak pada nilai-nilai manfaat atau madzarat yang dikandungnya itu. Jadi kalau misalkan kok masih sholatnya rajin tetapi masih STMJ ya, sholat terus, maksiat jalan, masih jalan ya, itu berarti ibadah sholatnya belum bermakna. Makna islah itu ada dua paling tidak. Yang pertama mendamaikan perselisihan, kemudian yang kedua
berbuat baik serta mengajak orang lain kepada kebaikan serta menyingkirkan keburukan atau kejelekan gitu ya. Kemudian mengajak orang berbuat baik dan menyingkirkan keburukan itu sebenarnya merupakan tugas manusia ya. Jadi orang itu tidak hanya sekedar berbuat baik, tidak hanya sekedar ibadah ya, tetapi perlu memperbaiki situasi dan kondisi ya, yang berada di lingkungan kita. Jadi orang Islam tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah, tapi juga perlu mengadakan gebrakan sosial ya, gebrakan besar atau mungkin yang dikatakan revolusi itu. Kalau memang itu dibutuhkan ya. Jadi tapi lucunya itu kadang-kadang orang berbuat kejahatan pun itu mengaku muslim, artinya mengaku berbuat baik ya. Jadi ada orang yang lucunya itu melakukan perbuatan jahat tetapi menurut dia itu adalah perbuatan yang baik, artinya menginginkan ya kebaikan untuk masyarakat. Sampai contoh mungkin yang gampang ya, yang gampang kalau dulu ada Raja Fir'aun itu ya. Raja Fir'aun itu kan mengaku Tuhan dan dia itu juga menjaga agama masyarakat dari agama baru yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu. Perbuatan jahat tetapi menurut dia itu adalah untuk menjaga agama masyarakat yang sudah ada itu dari pengaruh agama baru yang dibawa oleh Nabi Musa itu. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 26 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala fir'auna dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu inni akhafu ayyubaddilanakum aw ayyudhhira fil ardil fasada ya. Artinya dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya, sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi atau di bumi itu. Jadi ya Raja Fir'aun yang dianggap sebagai orang yang mengaku Tuhan itu ketika melakukan upaya untuk membunuh Nabi Musa itu dengan harapan untuk mempertahankan agama yang ada di dalam masyarakat pada waktu itu. Di ayat yang lain disebutkan di dalam Al-Quran juga diceritakan sifat-sifat orang munafik ya, yang suka merusak tetapi selalu mengatakan dia itu adalah sebagai muslim, sebagai orang yang berbuat baik, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun gitu ya. Yang artinya dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, artinya jangan melanggar nilai-nilai yang sudah ditetapkan agama yang bisa menimbulkan alam ini rusak bahkan hancur. Artinya jangan melanggar norma-norma agama, norma-norma hukum, norma-norma sosial, norma-norma etika
ya, yang mengakibatkan alam ini menjadi rusak atau hancur. Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi hidup manusia itu memang ada dua pilihan ya, dua pilihan. Yang pertama, orang yang berbagi kebaikan, artinya muslih tadi. Yang kedua, orang yang menjadi biang kerok ya, kerusakan gitu ya. Jadi bagi orang yang memilih nomor satu, orang yang memilih berbagi kebaikan atau muslih itu, Allah memberikan kabar gembira ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan gitu ya, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran surat Al-An'am ayat 48. Di ayat yang lain, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini menarik untuk kita perhatikan sejenak karena Allah meletakkan kata memaafkan sebelum kata berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa perbuatan baik itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh hati-hati, butuh ya hati yang lapang gitu ya. Karena ketika orang melawan keburukan itu banyak rintangannya, banyak tantangannya, banyak ya tantangan yang menghadang atau rintangan yang menghadangnya. Risikonya itu berat gitu ya. Itu. Oleh karena itu Islam mengajarkan kita tidak boleh putus asa dalam melaksanakan nahi mungkar itu ya. Itu. Jadi tidak boleh putus asa karena Allah itu tidak melanggengkan ya perbuatan yang merusak itu. Jadi kejahatan, kemungkaran itu tidak akan langgeng gitu. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yunus ayat 81, innallaha la yuflihu amalal mufsidin. Sungguh Allah tidak akan membiarkan terus berlangsung kerusakan itu. Jadi Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, firman Allah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kekuasaan yang batil, kekuasaan yang mungkar, kekuasaan yang tidak adil begitulah, itu hanya sesaat ya. Dan kekuasaan kebenaran itulah yang akan langgeng hingga akhir masa itu ya. Kemudian al-islah itu juga bisa berarti reformasi, bisa berarti memperbaiki, bisa berarti menjadi lebih baik, bisa berarti untuk menempatkan sesuatu pada posisi yang lebih baik. Itu bisa berarti koreksi, bisa berarti mengoreksi sesuatu dan menghilangkan sifat buruk. Bisa juga perbuatan reparasi, restorasi dan rekonsiliasi. Al-islah itu kalau di dalam Al-Quran bisa kita jumpai as-sulhu, itu mendamaikan dua orang atau mendamaikan kelompok yang berselisih gitu. Jadi contohnya mendamaikan suami istri gitu ya. Jadi bagaimana mendamaikan suami istri? Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 35 itu disebutkan supaya kita kirim juru damai dari pihak laki-laki dan perempuan ya. Kalau kita itu niatnya ingin melakukan perbaikan, ingin melakukan islah, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk ya.
Kemudian yang kedua, mendamaikan dua kelompok ya, dua kelompok. Jadi ketika ada saudara kita yang atau bangsa yang berperang, Islam mengajarkan supaya kita mendamaikan. Kemudian yang berikutnya bisa mendamaikan secara umum. Itu artinya ya kita memperbaiki hubungan terhadap sesama. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Anfal itu fattakullah wa aslihu dzata binikum. Itu. Jadi kita bertakwalah kepada Allah dan kita diperintahkan untuk memperbaiki hubungan terhadap sesama itu. Yang kedua bisa berarti as-shalah, gitu. Melakukan kebaikan dan menyingkirkan keburukan. Jadi kalau melihat ayat ini, maka tidak ada artinya ketakwaan seseorang itu ketika hidupnya itu tidak memiliki kepedulian terhadap kondisi di sekitarnya. Bukan orang yang bertakwa ketika dia itu apatis, masa bodoh terhadap lingkungannya. Itu tidak peduli terhadap lingkungannya. Ya, tidak ada artinya ketakwaan seseorang apabila tidak memiliki rasa peduli untuk mendamaikan saudaranya yang berselisih. Itu makanya ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya untuk menjadi hamba Allah yang islah itu. Jadi kalau di dalam Al-Quran innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'alakum turhamun. Jadi sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara, maka damaikanlah antara kedua saudaranya yang berselisih itu dan bertakwalah kepada Allah agar Allah memberikan rahmat pada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir terkait dengan Raja Fir'aun tadi yang ketika membuat kerusakan itu dia ingin membunuh Nabi Musa. Ini saya sampaikan beberapa doa Nabi Musa ketika menghadapi Raja Fir'aun, terutama ketika doa doa Nabi Musa ketika ingin membelah laut ketika dikejar oleh Raja Fir'aun itu. Doanya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim Rabbi najjini minal qaumidz zalimina asa Rabbi ayahdiyani sawa as-sabila. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu. Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Kemudian Nabi Musa juga berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu di dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. Kalau membelah laut tadi surat Qasas ayat 21 sampai 22. Itu yang artinya yang surat Toha ayat 25 sampai 27 itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah setiap urusanku dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku. Ya. Karena Nabi Musa kan cedal ya lidahnya itu supaya mereka mengerti perkataanku. Kemudian Nabi Musa juga berdoa di dalam surat Yunus ayat 85 sampai 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la taz'ana fitnatal lil qaumidz zalimina wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Yang artinya ya Tuhan kami, kepada Allah kami bertawakal, janganlah kami janganlah engkau kami menjadi sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dari rahmatmu dari orang-orang kafir. Itulah
kultum yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi islah ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bisa melakukan islah di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.